Hari ini perjalanan kita ke Barus untuk melihat peradaban Islam pertama kali di Indonesia, dan tentunya merupakan pengalaman sejarah yang luar biasa. Semoga selamat sampai tujuan. Keep safe trading. Full. Dari mana ini bang? Kan baru gak? Tujuan Ke Sumatera Barat, mutar, baru balik ke Pekanbaru lagi. dalam lampu kak? Gak ada kak, touring aja sendiri. Ini mau ke Barus kak. Ya enak pemandangan di situ mah. Sama mau lihat sejarah peradaban Islam pertama kali. Oh, Makam itu mana teman-temannya? sendiri aja dari Pekan. Sendiri. Iya. Nah, perjalanan kita kali ini sangat menyenangkan dan seru ya, teman-teman. Dimana kita dari Kabupaten Toba Samosir menuju ke Barus. Kita lalui perjalanan yang luar biasa, ekstrim, dan juga tentunya banyak pemandangan yang indah. Tujuan kita kali ini bakalan menempuh jarak kurang lebih 163 km dengan memakan waktu kurang lebih 4 jam 53 menit, dimana kita bakalan melalui Tapanuli Tengah untuk sampai ke Barus. Tontonin terus ya guys. Jadi di sini ada rumah Pak Usman sebagai narasumber dan penjaga makam dari Syekh Mahmud. Nanti kita berbicara dan bertanya mengenai makam Syekh Mahmud ini kepada beliau. Sebelum itu kita mendaki dulu untuk melihat suasana dan tentunya makamnya secara langsung. Untuk bisa sampai ke makam, jadi harus naik tangga ini. Ini sebelumnya tangga udah ada atau memang dibuat? Dibuat ya? Iya. Berarti sebelumnya main daki gitu aja berarti ya? Iya, mendaki malah buka jalan baru sih. Oh, ini bukan jalan baru. Emang sebelumnya bukan di sini jalan utamanya? Enggak, maksudnya tetap di sini jalannya. Tapi pada zaman dulu itu waktu awal-awal makam ini ditemukan itu kita kayak nanjak gini mungkin Oh ya. ya. Jadi kita ngebuka jalan sendiri. Betul. Terus mulai dibikin tanah. Setelah itu waktu pemerintahan Adam Malik, Bapak Adam Malik kalau nggak salah ya, pembangunan tangga ini. Oh, dibuatlah tangga ini biar mempermudah para penziarah. Kalau bisa disaranin yang mau daki jangan pakai sepatu yang berat ya.
Ya, ini aja pakai sandal jepit. Nah, udah. Ampun. Lelah ya, lelah. Oh, gila, luar biasa. Ini udah cukup tinggi sih. Di sana ada pemandangan, keren juga. Mari Pak, semangat. Oke Bang. Oh. Oh, ya kami naik lagi. Turun. Kuat ternyata ibu-ibu ini. Luar biasa. Awak? Berapa jumlahnya? Aduh, banyak kali Pak, nggak dihitung. Enggak ada. Aduh, lepas tas kaki. Aduh, jauh ya Pak. Jauh. 720 kayaknya. Iya. Gila, puncak. Dari mana Pak? Dari Medan. Oh, jauh ya. Dari Medan. Dari mana? Pekanbaru Pak. Oh, Pekanbaru. Aduh. Luar biasa nih. Ini komplek pemakamannya. Jadi sudah dipagari ya. Disinilah di atas puncak. Jadi teman-teman, hal yang sangat luar biasa tuh ketika saat kita mengetahui sejarah Islam pertama kali ada di Indonesia. Inilah dia. Jadi ini pertama sekali sini saya sampaikan dulu bahwasanya di Barus ini sebenarnya yang disebut Syekh itu banyak, bahkan ada ratusan. Kemudian dari sekian banyak para Syekh yang ada di Barus ini, bahkan ada sebutan di sini yaitu Aulia 44. Dari Aulia yang disebut Aulia 44 ini, salah satunya inilah beliau ini, Syekh Mahmud. Itu asalnya dari Yaman, tepatnya Hadramaut. Beliau itu dasarnya sampai ke Barus ini adalah seorang saudagar yang berniaga di Barus, tapi dengan tujuan untuk syiar Islam.
Jadi dia seorang saudagar berniaga di Barus. Tujuannya adalah untuk mensiarkan ajaran Islam di Barus. Kemudian beliau ini sampai di Barus ini, sampai hari ini belum diketahui tahun berapa beliau itu sampai ke Barus. Tapi yang bisa kita sampaikan di sini adalah tahun wafat beliau. Beliau wafat tahun 44 Hijriah. Artinya makam sudah berusia lebih kurang 1400 tahun. Dan kemudian kalau kita menghitung kepada hitung mundur daripada wafat beliau ini, artinya beliau ini bisa dikatakan termasuk sahabat, karena kalau kita menghitung mundur 33 tahun setelah Rasul wafat baru beliau ini wafat. Artinya ketika masa muda beliau ini diyakini beliau ini masih sempat bertemu langsung dengan Rasulullah. Jadi ini banyak pendapat seperti itu dari para orang-orang tua kita yang ada di Barus dan juga para ulama-ulama kita yang sudah sampai kemari. Jadi mereka menyatakan seperti itu. Jadi pendapatnya seperti itu. Cuma kalau kita menyampaikan secara langsung, memang ini dari catatan sejarahnya kita tidak temukan, tapi ini merupakan pendapat kira-kira seperti itu. Kemudian juga kita melihat batu nisan, ya. Batu nisan itu panjang dan tinggi, besar dan tinggi. Kalau berdasarkan dari seorang peneliti dikatakan diyakini batu nisan ini sudah berusia lebih 1000 tahun. Usia makam, usia batu nisan ini. Artinya dari seorang arkeolog, dari peneliti ini dikatakan itu diakui itu sudah lebih 1000 tahun usia batu nisan. Jadi kalau kita kembali kepada wafat beliau tadi 44 Hijriah, dapat diyakini benar ada kebenarannya. Maksudnya beliau wafat tahun 44 Hijriah. Nah, kemudian kita melihat panjang makam. Panjang makam ini kalau dari hasil penghitungan kita, kalau saya menyebutnya selama 9 tahun dari pengalaman 9 tahun di sini, pernah melakukan pengukuran 3 kali pengukuran. Pengukuran pertama dapat 7 meter 15 cm. Pengukuran kedua dapat 8 meter. Pengukuran ketiga dapat 8 meter 20 cm. Jadi semuanya berubah-ubah. Jadi di sini yang bisa kita sampaikan banyak seperti apa yang dipertanyakan, banyak pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang sampai kemari. Apakah panjang makam ini menunjukkan panjang orangnya, ukuran orangnya? Nah, dari berdasarkan pengalaman kita dalam pengukuran tadi, kalau saya mengatakannya di sini hanya bisa menyampaikan bahwasanya panjang makam bukanlah merupakan ukuran panjang orangnya. Kenapa? Yang bisa kita lihat, bisa kita raba, ini saja tidak bisa kita pastikan pasnya berapa, apalagi orangnya yang tidak terlihat. Jadi seperti itu. Jadi artinya panjang makam ini yang bisa kita petik di sini adalah mengambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Itulah satu bentuk, satu karomah yang diberikan Allah kepada seorang hamba, yang mana seorang hamba tadi memang benar-benar telah dekat kepada Sang Maha Pencipta tadi, sehingga dia diberi kemuliaan baik di kala masa hidupnya maupun setelah dia tiada. Jadi seperti yang kita lihat sekarang lah, ya mungkin saja makam ini dulu ketika beliau ini wafat, ya sesuai dengan panjang orangnya, tapi dengan kuasa Allah, hai makam kamu panjang, kan bisa saja. Nah, sebagaimana kita tadi dalam pengukuran tadi, kan gitu. Jadi artinya seperti itu. Jadi artinya ini adalah bentuk suatu karomah atau kelebihan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada beliau. Itulah tentang panjang makam. Kemudian dari sekian banyak para makam ini, para aulia-aulia ini tadi, ada lagi disebut makam Mahligai. Di makam Mahligai ini itu ada ratusan pak makam tua dan beberapa dan banyaknya para syekh yang ada di sana. Cuma yang baru dikenal di situ ada 6, yaitu Syekh Rukunuddin, Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Samsudin, Syekh Muazzam Shah, Syekh Khotib, Syekh Siddiq. Dari yang 6
6 ini hanya satu yang ada sedikit datanya, yaitu di situ disebutkan Syekh Rukunuddin wafat tahun 48 Hijriah dengan tutup usia 102 tahun lebih. 102 tahun lebih. Itu yang bernama Syekh Rukunuddin. Syekh Rukunuddin ini kalau kita kembali juga mundur ke belakang, Syekh Rukunuddin itu bisa jadi lebih tua 1 tahun dari Rasulullah, dari kelahirannya. Jadi dari kelahiran Syekh Rukunuddin itu bisa jadi lebih tua 1 tahun dari Rasulullah. Itulah yang disebut Syekh Rukunuddin. Jadi Syekh Rukunuddin ini ada di pemakaman Mahligai. Kemudian lagi banyak lagi Syekh ini. Jadi mereka ini, beliau-beliau ini sampai ke Barus diyakini tidak berbarengan, tidak bersamaan sampainya di Barus. Jadi mereka ini seperti adanya tahapan ya gitu. Jadi berbeda zaman. Jadi ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga sampai yang terakhir. Cuma sampai hari ini belum dapat kita pastikan secara rinci atau detailnya siapa yang pertama, yang kedua, yang ketiga sehingga sampai yang terakhir. Kenapa? Karena data atau catatan sejarah yang menunjukkan untuk sampai ke sana itu secara detail itu sampai hari ini belum ditemukan karena cerita ini sempat terputus. Jadi maka mau tak mau sekarang memang lagi diadakan penelitian kembali. Ya, cuma sampai hari ini belum kita dapatkan hasil dari penelitian itu sampai di mana. Ya mudah-mudahan secepatnya kita dapat menerima penelitiannya tadi untuk bisa kita sampaikan secara detail, secara rinci. Jadi kira-kira seperti itulah secara ringkas daripada sejarah yang ada di Barus. Kemudian jadi ada taman sedikit. Sebagaimana baru-baru ini sekitar 2017 ya, Pak Presiden Jokowi Widodo datang sampai ke Barus, kemudian di sini mengadakan ziarah kubur ke makam para syekh ini, dan kemudian setelah itu melaksanakan penandatanganan prasasti Tugu 0 Peradaban Islam Indonesia di Barus, yang artinya tempat masuknya pertama Islam ke Indonesia itu di Barus. Jadi menunjukkan seperti itu. Jadi itulah disebut titik 0 peradaban Islam Indonesia di Barus. Jadi dasar apa yang membuat prasasti ini dibuat di Barus itu dasarnya dari fakta sejarahnya inilah para makam-makam ini. Karena seorang peneliti menyebutkan dari penelitiannya tidak ditemukan lagi batu nisan atau makam tua di Indonesia ini yang lebih tua daripada yang ada di Barus. Jadi artinya makam seorang muslim yang paling tua di Indonesia cuma ada di Barus. Maka dipastikan masuknya Islam pertama sekali ke Indonesia itu di Barus. Kira-kira seperti itu.